Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Rita dengan NIM 2101301034 dari kelas 1D. Di sini saya akan menunaikan tugas akhir dari mata kuliah Logika Informasi dari dosen pengampu Bapak Julianto MSI. Oke, materi yang pertama itu ada ekuivalensi logis. Jadi dua kalimat disebut ekuivalen secara logika bila dan hanya bila keduanya mempunyai nilai kebenaran yang sama untuk semua substitusi nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Simbolnya itu seperti tanda sama dengan, tapi garisnya itu ada 3 garis sampingnya itu. Perlu diingat, pada tautologi dan kontradiksi, apabila dua buah ekspresinya sama, maka dapat dikatakan ekuivalen. Tapi lain halnya dengan kontingen, jika urutan true false-nya berbeda, maka tidak bisa dikatakan ekuivalen. Bila urutannya sama, bisa dikatakan ekuivalen. Maksudnya itu, contohnya itu misalnya ini ada 4 kolom. Di sini tabel yang pertama itu true, false, false, false. Yang sebelahnya lagi itu ada false, true, false, false. Itu jumlahnya true dan false-nya sama, tapi urutannya berbeda. Nah, itu tidak bisa dikatakan equivalence. Dapat dikatakan equivalence bila urutannya sama. Misalnya di sini true, false, false, false. Yang sebelahnya itu harus sama juga, true, false, false, false. Selanjutnya, contoh, Badu tidak pandai atau dia tidak jujur. Yang kedua adalah tidak benar jika Badu pandai dan jujur. Notasi logikanya P atau permisalannya P sama dengan Badu pandai, Q sama dengan Badu jujur. Ekspresi logikanya negasi P, disjungsi negasi Q. Nah, yang keduanya negasi P, negasi P dan Q. Nah, tabel kebenarannya terdapat pada layar. Maksud yang saya jelaskan tadi seperti ini. Nah, maksud yang saya jelaskan tadi itu yang seperti ini. Urutannya itu harus sama dua-duanya. Misalnya di sini false, di sini true. Itu tidak bisa dikatakan equivalence karena walaupun jumlahnya, misalnya jumlah true-nya ada 3, di sini juga ada true-nya ada 3, false-nya ada 1, di sebelah sini false-nya ada 1, tapi urutannya berbeda. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebagai equivalence. Jadi urutan yang tabel yang di sini dengan yang di sini itu harus sama, persis sama, harus sama, dan urutannya pun harus sama. Oke, selanjutnya sifat-sifat operasi pernyataan ada distributif, ada sifat negasi. Nah, jadi kalau misalnya negasi, dengan negasi itu sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi sama aja nggak pakai negasi gitu loh. Nah, ini untuk yang idempoten, ada komutatif, ada asosiatif, ada De Morgan, ada sifat identitas. Lalu selanjutnya ada hukum-hukum ekuivalensi logika. Seperti pada layar, ada hukum komutatif, ada hukum asosiatif, ada hukum distributif, ada hukum identitas, ada hukum ikatan, ada hukum negasi, ada hukum negasi ganda, ada hukum idempoten, ada hukum De Morgan, ada hukum absorpsi, ada hukum negasi T dan F. Yang biasanya sering tampil di soal-soal itu biasanya yang seperti ini, negasi dan negasi, negasi kali negasi. Anggapannya kayak negasi kali negasi, sama kayak negatif kali negatif, kan hasilnya jadi positif gitu loh. Oke, selanjutnya
Ada materi kedua, ada validasi argumen. Argumen dikatakan sah atau valid jika premis-premisnya benar, maka konklusi atau kesimpulannya juga benar. Premis adalah pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Argumen adalah kumpulan kalimat yang terdiri atas satu atau lebih premis yang mengandung bukti-bukti dan suatu konklusi. Untuk penulisannya atau simbolnya itu seperti ini, titik tiga seperti segitiga gitu, itu biasanya dibacanya maka. P1, P2, ini maka Q. Nah, P1, P2, Pn disebut hipotesis atau premis, dan Q-nya disebut konklusi kesimpulan. Lalu validasi pembuktian atau penarikan kesimpulannya itu, dalam penarikan kesimpulan biasanya menggunakan prinsip logika di mana pernyataan disebut premis serta penarikan kesimpulan disebut argumentasi. Setelah itu ada prinsip logika, bila premis-premisnya benar maka konklusinya sah atau valid. Kesimpulan, konklusi itu kesimpulan ya. Sebaliknya jika premis-premisnya salah maka konklusi atau kesimpulannya tidak sah atau tidak valid. Pembuktian ini biasa dari tabel kebenaran atau hukum inferensi. Biasanya sih pakai tabel kebenaran ya, karena lebih mudah penggunaannya. Setelah itu perhatikan argumen berikut. Ini jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut, karena itu tsunami datang. Adalah saya penyelesaiannya. Misalkan P adalah proposisi air laut surut setelah gempa di laut dan Q adalah proposisi tsunami datang, maka argumen di dalam soal dapat ditulis sebagai berikut. Contoh cara satunya itu kita cari jika P maka Q. Kita cari ini dulu. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk membuktikan kesahihan argumen ini. Keduanya menggunakan tabel kebenaran. Sahih jika semua hipotesisnya benar, maka konklusi benar. Kita periksa apabila hipotesis P dan P dan jika P maka Q benar, maka konklusi Q juga benar, sehingga argumen dikatakan benar. Periksa di tabel 1.15 yang ini. P dan jika P maka Q benar secara bersama-sama pada baris 1. Pada baris 1 ini Q juga benar. Jadi argumen yang berbentuk modus ponen ini di atas sahih atau inferensi ini dikatakan sahih. Setelah itu masuk cara 2 di tabel 1.6 ini. Ini kita biasanya menggunakan cara yang panjang itu. Biasanya saya pakai ini karena dapat terlihat langsung hasil dari argumennya sahih atau tidaknya. Lalu selanjutnya ada kaidah inferensi. Di dalam kalkulus proposisi terdapat sejumlah kaidah inferensi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Ada modus ponen atau law of deduction, yaitu kaidah ini didasarkan pada tautologi seperti ini, yang dalam hal ini P dan jika P maka Q adalah hipotesis, sedangkan Q adalah konklusi. Jadi jika P maka Q, penulisannya itu jika P maka Q. Jadi penulisannya seperti itu. Selanjutnya ada modus Tholen. Kaidah ini didasarkan pada tautologi seperti ini, negasi Q dan jika P maka Q, jika negasi P. Jadi penulisannya jika P maka Q, itu negasi Q maka negasi P. Tidak Q maka tidak P. Setelah itu ada silogisme hipotesis.
Kaidah ini didasarkan pada tautologi yang ini. Kaidah silogisme dituliskan dengan cara jika P maka Q, jika Q maka R, maka jika P maka R. Penulisannya kayak gitu. Yang keempat ada silogisme disjungsif. Kaidah ini didasarkan pada tautologi ini. Kaidah disjungsif ditulis dengan cara jika P maka Q. Penulisannya negasi Q maka negasi P. Maksudnya itu bukan Q, tidak Q, maka tidak P. Lalu setelah itu ada materi tentang kuantor universal dan ekstensial. Kuantor universal atau kuantor umum. Kuantor ini ditandai dengan penggunaan kata setiap, semua, atau tiap-tiap. Simbolnya itu A terbalik. Notasinya AX dibaca untuk semua X atau untuk setiap X. Pernyataan kuantor universal dengan kalimat terbuka itu simbolnya PX. Jadi untuk simbolnya itu seperti ini. Nah, misal semua pegawai memiliki kemampuan membaca dengan baik. Yang kuantor universalnya itu semua pegawainya itu ini yang simbol ini. Lalu PX-nya memiliki kemampuan membaca dengan baik. Lalu untuk penulisannya itu seperti ini. A terbalik AX itu mewakili semua pegawai. Sedangkan PX itu mewakili pernyataannya. Lalu yang kedua ada kuantor ekstensial atau kuantor khusus. Kuantor ini ditandai dengan penggunaan kata terdapat, ada, sekurang-kurangnya, beberapa, dan ada satu. Simbolnya itu tapi ngadepnya itu ngadep ke belakang, kebalikan ngadepnya ke belakang. Notasi ini dibaca untuk beberapa X atau untuk ada X. Pernyataan kuantor esensial dengan kalimat terbuka VX disimbolkan dengan ini. Misal nih, beberapa pegawai memiliki kemampuan membaca dengan baik. Jadi X ini mewakili beberapa pegawainya. PX ini mewakili memiliki kemampuan membaca dengan baik. Jadi X ini untuk beberapa pegawai, PX ini untuk pernyataan terbukanya. Penulisannya seperti ini. Untuk materi ini sebenarnya gampang untuk dipahami. Setelah itu ada ingkaran kuantor atau negasi kuantor atau bukan kuantor universal. Nah, ingkaran kuantor universal ini seperti ini. Penulisannya ini tadi sama dengan ya, atau sama dengan ini. Kuantor universal ini sama dengan ini. Jadi pernyataan ini sama dengan pernyataan ini. Contoh nih, semua wanita memiliki wajah cantik sama dengan beberapa wanita memiliki wajah tidak cantik. Semua wanita, ini kan ada negasinya, jadi negasi semua wanita memiliki wajah cantik sama dengan beberapa wanita memiliki wajah yang tidak cantik. Sama aja yang di bawahnya, cuma dibalik aja, yang ini ke depan, ini ke belakang. Lalu ada materi gerbang logika dan aljabar Boolean. Jadi aljabar Boolean ini adalah sistem operasi matematis logika pada himpunan atau proposisi yang memenuhi aturan ekivalen logika. Untuk penjelasannya, simbol N itu titik, simbol OR itu plus, simbol not itu bisa tanda garis di atas, misalnya A garis di atasnya, atau bisa tanda petik atas. Setelah itu ada gerbang logika.
Tujuan dasar membentuk pemodelan dalam sistem digital. Ruang lingkupnya beroperasi dalam sistem bilangan biner. Lalu pendekatannya, 1. Logika biner positif. Logika tinggi ditandai dengan nilai 1 dan rendah ditandai dengan nilai 0. Begitu sebaliknya untuk negatif, berarti logika tingginya ditandai dengan nilai 0 dan rendahnya ditandai dengan nilai 1 untuk yang negatif. Setelah itu ada fungsi aljabar Boolean. Ini ada hukum asosiatif, ada hukum komunikatif, ada hukum distributif, hukum identitas, hukum idempoten, ada hukum inversi atau negasi, ada hukum negasi ganda, ada hukum hubungan dengan suatu konstanta, ada hukum absorpsi. Nah, ini yang tanda petik di atasnya. Ini berarti negasi A atau bukan A. Setelah itu ada gerbang logika N. Gerbang logika N adalah gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Ketentuannya, sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan tinggi. Ekspresi booleannya F sama dengan A titik B. Ini titik ini tanda N-nya ya. Dan ini untuk penulisan gerbang logikanya seperti ini bentuknya. Jadi A, B, hasilnya itu di sini A titik B atau AB. AB bisa juga AB atau A titik B. Ini untuk tabel kebenarannya. Selanjutnya ada gerbang logika OR. Gerbang logika OR adalah gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Ketentuannya, sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu sinyal masukannya tinggi. Jika salah satunya aja tinggi, itu keluarannya itu bisa tinggi. Tuh. Ekspresi logikanya itu untuk simbol OR ini kan plus ya. Jadi penggambaran gerbang logikanya itu yang ini tuh agak cekung. Kalau yang tadi kan lurus ya, ini agak cekung. Untuk tabel kebenarannya itu kalau misalnya false itu maka false. Jika false true itu maka true. Jika true false maka itu true. Jika true maka itu true. Jadi untuk yang hasilnya false itu cuma true. Untuk yang hasilnya false itu jika pernyataannya itu false dua-duanya. Selanjutnya ada gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT adalah gerbang logika dasar yang memiliki sebuah sinyal masukan dan sebuah sinyal keluaran. Berlaku ketentuan, sinyal keluaran akan tinggi jika sinyal masukannya rendah. Jadi ekspresi booleannya seperti ini, F sama dengan A. Ini negasi atau not. Yang tadi itu tanda petik atas. Biasanya tanda petik atas yang dipakai. Jadi untuk penggambaran gerbang logikanya seperti ini. Seperti tanda titik 3, lalu ada bulatan kecil di depannya. Nah, kalau misalnya itu digabung, nanti ada lagi ya. Ini untuk tabel kebenarannya. Jika A-nya false, maka hasilnya true. Kebalikannya. Lalu setelah itu ada gerbang logika AND dan NOT atau NOT. Gerbang logikanya itu gabungan. Jadi kan N itu gambar gerbangnya kan seperti ini ya sebelumnya. Jadi kalau misalnya mau menghasilkan AB atau negasi AB, di sini tuh ditambahkan yang namanya simbol gerbang logika NOT tadi, yang segitiga tadi. Jadi begini gambarnya. Gerbang logika NOT berlaku
berlaku ketentuan sinyal keluaran akan rendah jika semua sinyal masukan tinggi. Jadi untuk ekspresi logikanya bisa ditulis seperti ini, atau bisa juga ditulis tanda kurung AB tanda petik setelahnya. Itu bisa juga. Selanjutnya gerbang logika NOR atau not OR. Jadi kan untuk penggambaran gerbang logika NOT itu kan agak cekung ya yang ininya ya. Jadi di sini hasilnya A plus B. Kalau misalnya mau ditambahkan not, jadi di sini tuh ditambahkan yang segitiga tadi. Jadi penulisannya bisa seperti ini, atau bisa juga tutup kurung buka kurung A plus B, lalu di belakangnya ditambahkan tanda petik. Lalu selanjutnya ada gerbang logika XOR, SOR. Berlaku ketentuan sinyal keluaran tinggi jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Nah, jadi untuk ekspresinya ini dibaca F sama dengan A XOR B. Ini seperti ini. Seperti tanda tambah tapi di dalam sebuah lingkaran. Kalau ini negasinya karena ada tanda ini di atas. X not OR. Jadi untuk penggambarannya itu ditambahkan di sini seperti cekungan lagi, cekungan. Lalu baru hasilnya yang A plus bulatan B di sininya, F-nya itu. Lalu terima kasih. Sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.